warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum semangat nih. Ini ntar saya tidak kasih hadiah nih. Mau hadiah nggak? Sebelah selatan mau hadiah nggak? Biar semangat ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahpas SAG, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Jabar Majid MA, guru kita al-mukarram Bapak Ustad Haji Abdul Aziz Hussein, guru kita al-mukarram Bapak Ustad Kiai Haji Ahmad Masilla LCM MPD, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Husnul Amal DSA, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji M. Hari Rasyadi MA, guru kita al-mukarram Fadilatul Syekh Abdul Aziz, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Iman Fadlur Rahman LCMPA MA, guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Mas Duki, guru kita al-mukarram Bapak Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita al-mukarram Bapak Dr. Azizan, dan guru kita al-mukarram Bapak Ustadz Haji Aminullah MPDI, dan para guru-guru yang lain, para jamaah mu'takifin, para orang tua, para bapak, wabil khusus para generasi-generasi yang akan datang, para pejuang-pejuang, yaitu Ananda kelas 6. Kita doakan semuanya biar pada lulus, sukses dunia dan akhirat, menjadi orang yang bermanfaat, selalu menjadi qurrata ayun bagi para orang tuanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan hadiah berupa materi, tetapi hadiah ini jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat dan bisa abadi, terutama buat anak-anak kelas 3 aliyah. Apa itu hadiahnya? Umroh. Emang mau? Bawa sertifikat dulu. Hadiah yang terbesar ini dari Rasulullah, satu doa, dan doa ini selalu Nabi panjatkan setiap setelah salat subuh. Catat nih ya, catat. Doa ini dibaca oleh Nabi setiap habis salat subuh. Kalau kalian amalin, kalian pakai setiap saat, maka akan menjadi luar biasa. Apalagi di detik-detik kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Ramadan ini tinggal 2 hari lagi. Ramadan akan pergi meninggalkan kita.
tahun depan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan. Ramadan tahun depan bisa jadi datang kembali, tapi kita belum tentu. Maka mumpung kita ada di tempat ini dan tinggal 2 hari lagi, manfaatkan, terutama mengejar Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Di mana kata Nabi, taharru Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar itu. Jadi Nabi menggunakan kata cari. Jadi orang mencari beda dengan orang menunggu. Orang yang mencari Lailatul Qadar dan beda dengan orang yang menunggu Lailatul Qadar itu datang. Sama seperti orang mencari rezeki, beda dengan orang menunggu rezeki. Maka kata Nabi, taharru, cari Lailatul Qadar itu, 1 fil witri minal asril awakhir Ramadan, di malam-malam ganjil di terakhir Ramadan. Kedua, Lailatul Qadar itu akan datang di 10 terakhir Ramadan. Bisa malam 27, semalam itu kita semua dianugerahi Lailatul Qadar yang pahalanya 1000 bulan lebih baik. Jadi salat yang mengayuh kita semalam, kalau semalam datang Lailatul Qadar, maka salat semalam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kembali doa yang selalu Nabi baca dan ini bisa diamalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nah, ini nama 3 ya. Pakai doa ini. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. 1. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Penting buat siapapun yang sedang mencari ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang kita cari, kalau tidak manfaat, sia-sia. Tetapi sedikit ilmu yang kalian dapat, kalau dia bermanfaat, 1, ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan ibadah kita diterima di sisi Allah. Makanya orang yang ibadah dilandasi dengan ilmu, maka dia berpeluang ibadahnya diterima Allah. Maka kata Mu'adz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un.
ketika yang berilmu dengan yang tidak berilmu ketika dia menghasilkan sesuatu. Ya, contoh umpamanya, ada orang yang ilmunya tidak ada atau pas-pasan, sehari-harinya mencari rezeki mengandalkan fisik, ya, katakan kuli bangunan atau kuli-kuli yang lain. Sehari dibayar berapa duit? 150.000 sampai 200 atau 300.000. Tapi beda ketika orang berilmu, ngomong 30 menit itu beraneka ragam. Ada yang bisa 1 juta, ada yang bisa 5 juta, bahkan ada yang bisa 25 juta. 30 menit. Ini membedakan siapa? Ilmu. Makanya kalau pengen sukses, pengen berhasil, cari ilmu sebanyak-banyaknya, karena dengan ilmu, kata Imam Ali, kamu akan dilindungi. Ya, itulah ilmu manfaat. Yang ketiga, ilmu manfaat itu membuat si pemilik ilmu itu lebih tawadu. Seperti apa? Pohon padi, ketika dia berbuah, maka dia lebih merumput. Walaupun ilmu kamu banyak, tapi kalau sombong, apalagi lupa sama siapa yang mengajarkan kamu, maka itu petanda ilmunya belum bermanfaat. Ilmu manfaat itu adalah dia semakin berilmu, dia semakin tawadu dan semakin merumput. Oleh karena itu harus selalu kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan saya rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Karena ketika kita makan rezeki yang baik, itu akan berpengaruh kepada nilai ibadah kita. Ibadah kita ini bisa ditolak oleh Allah, ibadah kita bisa tidak diterima Allah karena rezeki yang kita makan tidak baik. Dan perintahnya jelas, seperti yang disampaikan oleh guru kita, Guru Ahmad kemarin. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di sini nih Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya rezeki halal, rezeki baik itu seluruh manusia. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun agamanya, selagi dia manusia, tugasnya adalah halal thayyiban. Kenapa? Karena dengan halal dan baik, orang itu fisiknya sehat. Kalau fisiknya sehat, dia akan kuat beribadah. Kalau dia kuat beribadah, akan mengaruh kepada pola pikirnya yang sehat. Kalau pola pikirnya yang sehat, akan membawa dirinya sehat. Coba lihat, banyak orang makan yang thayyib, tetapi caranya tidak halal. Maka fisiknya sehat, pikirannya nggak sehat, badannya sehat, tapi terkadang pikirannya masih sering suzon dengan orang lain, masih sering menganggap orang lain itu adalah rivalitasnya. Pikirannya yang tidak sehat dengan orang selalu dengki dan hasud. Nah, ini sangat berpengaruh dari apa yang dia makan. Maka kata Nabi, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi yang baik-baik itulah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka syaratnya adalah satu, ilmunya bermanfaat. Kedua, apa yang kita makan rezekinya harus thayyib. Yang ketiga, doa ini yang ketiga, Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbal. Sebanyak apapun amaliyah kita, terutama di 10 terakhir ini, puasa kita jalani, qiyam Ramadan kita jalani,
kita sekelas Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Allah, selalu minta amalan mutaqabbal. Ya Allah, terima amal-amal kami. Sama juga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dalam doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ismail pun beliau meminta supaya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ada satu riwayat yang sering kita ucap setelah Ramadan berlalu, ketemu dengan hari raya, apa yang kita ucap? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Agar apa? Semua rangkaian amaliyah kita sebulan Ramadan terima ya Allah. Maka tadi di penghujung doa yang dibacakan oleh Guru Khalil, dan doa itu sering kita baca dan memang harus kita baca. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyaman wa qiyaman wa qu'udan wa tilawatan dan seterusnya. Masya Allah. Jadi ibadah salat kita ya Allah terima, ruku kami terima, sujud kami terima, baca Al-Quran kami terima, kekhusyuan kami terima, yang di ujungnya wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakan kekurangan kami. Jadi kita semua pasti punya kekurangan, dan ini sekali lagi hak prerogatif menerima amal seseorang Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung Ramadan ini ibarat orang audisi mencari satu kemenangan. Kemenangan Ramadan itu adalah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal Ramadan jutaan orang, miliaran orang mengikuti audisi Ramadan. Coba lihat di penghujung, banyak yang berguguran, hanya tinggal orang-orang yang di antara kita. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang sudah menang karena sudah ada di penghujung Ramadan dan memfokuskan diri untuk mengisi di 10 terakhir Ramadan. Tapi jangan sombong diri, karena sekali lagi walaupun kita berada di penghujung Ramadan, walaupun kita sudah mengamalkan semua rangkaian Ramadan, belum tentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, amal itu bisa hilang tidak diterima Allah kalau sering disebut-sebut. Saya ini kita alhamdulillah udah yang 30 kali amalnya itu ya disebut. Saya ini alhamdulillah itu tadi udah nyumbang buat pendidikan 3 juta. Jadi amal yang disebut dan dikasih tahu orang lain itu tanda-tanda kerugian besar. Dimana kata Nabi, alamatus saqawah, ciri-ciri orang itu celaka, zikrul hasanat al-madiyah. Orang itu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan. Wa wala yadri apabila teruddat indallah. Sementara dia nggak tahu amal yang pernah dilakukan diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini untuk memberikan ke orang lain kita melakukan kebaikan itu banyak medianya. Di antaranya status WhatsApp. Alhamdulillah saya sudah selesai mulai malam ini. Nah, itu cara salah satunya. Ya, jadi memberikan tahu kepada orang lain itu akan menghilangkan nilai daripada amal kita yang kita lakukan. Maka ciri-ciri orang yang mati husnul khotimah adalah orang itu pandai menyembunyikan amal-amal yang sunnah. Sekali lagi saya ulang. Ciri-ciri orang mati husnul khotimah, orang itu pandai menyembunyikan amal-amal yang sunnah. Baca Quran, salat yang mulai, nah, yang sunnah-sunnah itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di karantina Ramadan. Ramadan itu berat, tetapi akan jauh lebih berat lagi setelah Ramadan. Ya, makanya setelah Ramadan insya Allah meningkat, dia lebih berat lagi coba.
Seperti apa beratnya nanti akan saya sambung pembahasan kalau ada waktu. Mudah-mudahan terima kasih dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semua amaliyah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat anak-anak di Gali. Angkat kedua tangan, manfaatkan buah hari lagi ini, minta kepada Allah biar ilmunya manfaat, bisa lulus, rezekinya banyak, bisa melanjutkan studinya ke jenjang-jenjang yang jauh lagi lebih besar. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.